everyone, how are you today? I hope everyone is doing great. So welcome back to English video with Miss Rizka. In this English video, we will talk about passive voice. First of all, we will talk about the function. Jadi fungsi dari passive voice adalah digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada objek atau seseorang yang dikenai tindakan. Jadi sesuatu atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat seperti contoh berikut ini. Yang pertama adalah the red car is used frequently. And then number 2, the building was built in 1879. And then the main road is being repaired. Next, kita bisa menggunakan passive voice karena kita tidak mengetahui atau tidak ingin menyatakan siapa yang melakukannya. For example, contohnya adalah I noticed that a window in my room had been open. Berarti jendela yang ada di kamarku itu sudah dibuka atau terbuka. Oleh siapa? Itu juga tidak diketahui. Kemudian every year thousands of people are killed on the roads. Setiap tahun ribuan orang atau manusia itu terbunuh di jalan. And then all the chocolate cookies have been eaten. Semua cookies coklat sudah dimakan. Oleh siapa? Tidak diketahui juga pelakunya. Kemudian my old phone has been stolen. HP-ku yang sudah tua atau sudah lama itu dicuri atau tercuri. Oleh siapa? Itu juga tidak diketahui pelakunya. Kalimat pasif itu sering digunakan dalam teks formal. Mengubahnya dalam kalimat pasif itu akan membuat tulisan lebih jelas dan lebih mudah dibaca. Jika ingin menyatakan siapa atau apa yang melakukan suatu tindakan dalam kalimat pasif, kita bisa menggunakan preposisi by, seperti contoh berikut ini. Next, how to form passive voice atau bagaimana cara mengubah atau membentuk kalimat pasif. Berikut ada contoh perubahan kalimat dalam bentuk positif, negatif, interrogatif, kemudian interrogatif, negatif. Berikut seperti contoh yang ada di tabel berikut ini. Kemudian untuk structure atau bagaimana cara mengubah atau membuat kalimat pasif, berikut ada contohnya atau bagan-bagannya bagaimana mengubah berdasarkan tenses yang diperlukan atau tenses yang sesuai. Menggunakan to be born. To be born merupakan bentuk pasif dan biasanya digunakan dalam bentuk past tense atau lampau. Namun dalam beberapa kondisi, present atau future tense dapat digunakan. Seperti contoh berikut ini, I was born in 1899. Nah, di situ ada kata yang dicetak tebal yaitu was born, dan seperti kalimat-kalimat berikutnya itu juga ada kata bagian yang dicetak tebal itu merupakan to be ya, kemudian diikuti kata born. That's it for the English video. Thank you for your attention. See you on the next video. Bye!